Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wassohbihi wassalim. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, malaikat adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat taat dan patuh terhadap perintah penciptanya. Kehadirannya di rumah ternyata sangat penting sekali bagi para umat muslim, karena malaikat yang di rumah akan membawa kebaikan bagi pemiliknya. Sahabat beriman rahimakumullah, ternyata ada benda-benda yang bisa menjadi tanda atau sebab malaikat datang di rumah seorang muslim. Biasanya, malaikat pembawa rezeki enggan datang di rumah yang ada benda-benda tertentu. Tapi sebaliknya, kalau ada benda ini di rumah, maka malaikat sangat senang sekali tinggal di rumah tersebut. Sahabat beriman, rezeki merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada setiap makhluk hidup secara umum. Subhanahu wa ta'ala kepada setiap makhluk hidup. Secara umum, rezeki tidak hanya berbentuk benda saja seperti uang dan perhiasan, namun juga bisa berupa hal yang lain. Misalnya berupa anugerah anak, kesehatan, umur yang panjang, dan kebahagiaan menjalani hidup. Namun sebagian besar orang masih menganggap bahwa rezeki yang paling utama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah berbentuk uang. Maka dari itu banyak orang yang selalu berdoa untuk diberikan kelancaran rezeki berupa dimudahkan dalam bekerja. Allah Subhanahu wa ta'ala membagikan rezeki melalui malaikatnya, yaitu malaikat rahmat yang tugasnya membagikan rezeki seperti malaikat Mikail. Sahabat beriman rahimakumullah, kali ini saya akan menjelaskan beberapa benda yang digunakan untuk mengundang malaikat pembawa rezeki masuk ke dalam rumah. Ternyata malaikat rahmat juga seperti malaikat Mikail akan membagikan rezeki dengan cara masuk ke rumah-rumah. Ada satu tanda untuk rumah yang sering dikunjungi oleh malaikat Mikail yang mungkin jarang orang sadari. Padahal itu merupakan sebuah anugerah yang harus dijaga dan dilestarikan agar rezeki semakin mudah. Adapun tanda rumah yang sering dikunjungi malaikat yaitu terlihat dari kebersihan dan kenyamanannya. Selain bersih, tanda rumah sering disinggahi malaikat itu juga yang selalu digunakan untuk bersikir. Di tempat yang tidak pernah digunakan untuk bersikir dan tidak pernah dibersihkan, maka yang turun adalah golongan jin. Sahabat beriman rahimakumullah, ada juga benda-benda di sekitar kita yang bisa membuat malaikat betah di rumah. Lalu benda apakah itu? Adapun benda yang dimaksud yang pertama adalah speaker aktif yang menyalakan bacaan Al-Quran. Apabila speaker aktif diputar terus-menerus, dipastikan malaikat akan datang ke tempat tersebut, sehingga rezeki pemilik rumah akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan bisa Anda coba di rumah Anda, menyalakan speaker aktif yang ada di rumah, lalu coba putar ayat-ayat suci Al-Quran dan dipadukan dengan rumah yang bersih. Dengan begitu, insya Allah, atas izin Allah, para malaikat Allah akan mengunjungi rumah Anda. Kedua, benda yang membuat malaikat betah adalah ayat suci Al-Quran. Malaikat sangat menyenangi rumah yang di dalamnya selalu ada lantunan ayat suci. Istilah rumah dengan bacaan Al-Quran, karena dengan cara ini, malaikat akan mampir mengunjungi rumah kita. Mereka akan bahagia jika mendengarkan ayat suci Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk manusia. Tapi ingat, Al-Quran bukan buat pajangan saja. Memang benar, malaikat sangat suka kalau di rumah kita ada Al-Quran, tapi bukan Al-Quran yang dipajang, tapi juga diamalkan. Yang ketiga adalah tasbih. Fungsi tasbih dalam Islam disebut sebagai sarana berzikir. Di samping itu, dengan menggunakan jari tengah, dengan menggunakan jari tangan sesuai sunnah Nabi, tasbih juga digunakan untuk berzikir seusai menunaikan ibadah sholat. Adapun bacaan zikir adalah Subhanallah, Alhamdulillah, dan Allahu Akbar yang biasa dilakukan sebanyak 33 kali dan bisa digenapkan menjadi 100 dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan Subhanallah setiap selesai sholat 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali. Yang demikian jumlahnya menjadi 99 dan menggenapkannya menjadi 100 dengan La ilaha illallah
wahdahu lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka akan diampuni semua kesalahannya sekalipun seperti buih di lautan. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat adalah mukena dan sarung yang dipakai untuk sholat. Mukena adalah busana perlengkapan sholat untuk seorang perempuan muslim khas di Indonesia. Sebenarnya dalam Islam tidak ada kaidah terperinci perihal pakaian seperti apa yang seyogyanya digunakan untuk sholat. Yang ada hanyalah prinsip-prinsip umum bahwa busana untuk sholat hendaknya menutupi aurat dan bersih dari noda atau kotoran. Mukena adalah komoditas budaya yang khas di Indonesia. Konon merupakan hasil penyesuaian yang dilakukan oleh wali zaman dahulu, sesuai dengan prinsip dalam agama Islam. Prinsip agama Islam menerangkan bahwa seorang wanita muslim harus berpakaian bersih dan rapi. Wajar tidak berlebihan, tidak menyerupai pakaian wanita kafir, tidak menyerupai laki-laki. Kainnya harus tebal, tidak diberi wewangian, dan menutup aurat. Tidak jauh beda dengan mukena, sarung merupakan busana yang biasa digunakan untuk kegiatan beribadah. Untuk kegiatan beribadah sholat, khususnya bagi kaum pria. Di mana suatu rumah di dalamnya terdapat sarung dan mukena, malaikat senang masuk ke rumah tersebut. Yang kelima adalah sajadah. Sajadah adalah salah satu piranti wajib yang harus dimiliki untuk umat muslim. Terbuat dari bahan tekstil beragam, sajadah adalah alat sholat yang digunakan untuk menjaga kebersihan selama menunaikan ibadah. Ukuran sajadah sangat beragam, umumnya memiliki lebar dan panjang yang disesuaikan dengan postur tubuh ketika bersujud. Sajadah berasal dari bahasa Arab, yaitu saja dan ada, yang memiliki arti masjid dan sujud. Jika ada sajadah di rumah kita yang selalu dipakai untuk bersujud, maka malaikat sangat menyenangi untuk masuk rumah tersebut. Sahabat beriman rahimakumullah, itulah beberapa benda yang tidak boleh dibuang, terutama kalau benda tersebut masih berfungsi dengan baik, agar malaikat rahmat senang mendatangi rumah kita dan selalu mengaminkan doa-doa kita setiap harinya. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.